Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan menjelang laga krusial menghadapi tim yang berbeda 10 poin tentunya atau sedang berada di posisi ketiga yang mana menjadi saingan Persib Bandung untuk bisa meraih tangga juara di musim ini atau ya bisa setidaknya menjegal Persib Bandung untuk back to back juara, yaitu menghadapi Persija Jakarta, teman-teman. Nah, ini sebelum pertandingan justru pelatih Persija ini mengeluarkan statement yang mungkin apakah ini taktik, strategi atau cywar atau ya memang ya blunder gitu ya, karena memang ya agak aneh lah menurut saya pribadi gitu ya untuk mengeluarkan statement seperti itu. Nah, bagaimana atau apa yang dikatakan pelatih Persija ini nanti akan kita bahas, teman-teman. Namun sebelumnya di sini ada intermezzo sedikit yang mana pernah ketika hari H kemarin pada saat selesai laga PSIS menghadapi Persib Bandung, kita langsung membahas gitu ya jalannya laga, walaupun ya memang dari analisis kita gitu ya, saya dan beberapa teman-teman yang memang ngobrol, wah ini Persib Bandung ternyata menerapkan taktik negatif football, tapi ya bagaimanapun juga itu sebuah taktik juga, teman-teman. Bahkan bukan hanya Bojan Hodak yang menerapkan taktik itu, beberapa pelatih kelas Eropa pun ya kelas dunia bahkan menerapkan ya pola seperti itu, tapi yang penting menang gitu ya. Nah, ini juga memang yang dikeluhkan oleh pelatih PSIS yang mana kemarin menyebutkan hampir sama dengan yang kita bahas, teman-teman. Jadi menurut pelatih PSIS ini, Persib Bandung yang menerapkan ya negatif football katanya, yang mana pemainnya hanya mengulur-ngulur waktu dan juga hanya ya membuang-buang peluang lah, tidak ada permainan terbuka dan mereka hanya membuang-buang waktu katanya, kata pelatih PSIS. Jadi ya memang kita juga wajar lah kalau yang kalah biasanya kan menjelaskan gitu ya, mencari alasan, mencari kambing hitam. Namun beberapa tim juga kalau yang kalah dari Persib ya gentleman gitu ya, mengakui kalah, ya sudah, kalau kalah mungkin kurang berhasil taktiknya. Namun kalau untuk beberapa pelatih juga ini ada yang mencari alasan dan mengkambing hitamkan justru Persib Bandung. Ada yang bilang kalah dari Persib Bandung tuh Persibnya bermain ya golnya harusnya tidak sah lah, bagaimana yang lainnya lah. Nah, ini terakhir kemarin pelatih PSIS mengatakan bahwa Persib Bandung ya ini memang sengaja menerapkan negatif football katanya gitu ya, teman-teman. Jadi hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga pemainnya saja, sehingga ya menurut pelatih PSIS ini mereka tidak bisa menciptakan beberapa peluang. Jadi ya sudahlah, mereka menang mungkin karena membuang-buang waktu saja. Nah, ini langsung dibantah sebetulnya oleh Bojan Hodak, yang mana Bojan Hodak mengatakan bahwa ya memang Persib beruntung gitu dengan 10 pemain bisa memenangi pertandingan atau memenangi laga menghadapi PSIS Semarang kemarin, walaupun ya kita memang minim untuk peluang, tapi ya 1 gol cukup untuk meraih kemenangan. Dan kalau membahas mengenai pernyataan dari pelatih PSIS kemarin, Bojan Hodak sudah punya jawabannya duluan, teman-teman. Bahkan menurut Bojan Hodak ya PSIS sebetulnya mereka tidak punya banyak peluang karena hanya mengandalkan bola lambung gitu ya, umpan lambung maksudnya. Dan di situ kita punya Nick, punya Kakang, punya juga Franka, yang mana sangat mudah untuk mereka mengantisipasinya. Kalau memang punya strategi lain ya bisa saja mungkinnya menciptakan peluang. Toh mereka juga punya peluang 3 kali tendangannya membentur tiang gawang Persib Bandung gitu. Jadi bukan tanpa peluang sebetulnya, hanya ya faktor keberuntungan saja mungkin gitu ya. Nah, ini juga untuk ya Bojan Hodak juga memang mengakui ini laga yang sulit menghadapi PSIS kemarin. Tapi ya kalau dibilang negatif football, bagaimanapun itu sepak bola, dan ini juga diamini oleh Nick Kuipers dan Gustavo Franca yang mengatakan
Kalau Nick Wipers mengatakan ya ini bukan permainan terbaik kami, tapi yang penting kami menang katanya gitu ya. Dan Franka juga mengatakan ya inilah sepak bola, bagaimana caranya untuk menang ya kita akan lakukan untuk menang katanya. Jadi ya mau itu negatif football, mau positif football atau bahasa yang lainnya, yang penting 3 poin teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Nah ini ada ya itu sedikit intermezzo saja, jadi biasalah kalau yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan gitu ya. Dan ya kalau dibilang prihatin juga, mungkin ini juga ada beberapa hal yang membuat tim-tim yang sedang mengalami konflik internal atau permasalahan internal biasanya agak terganggu gitu ya untuk masalah psikis dari pemain ataupun dari keadaan timnya sendiri. Tapi alhamdulillah Persib Bandung dari musim kemarin dengan hujat dari supporternya sendiri, dikucilkan gitu ya, tidak mau ditonton ke stadion dan lain sebagainya, ini menjadi satu motivasi akhirnya justru jadi juara gitu. Dan alhamdulillah musim ini pun ya kita ada di jalur back to back juara teman-teman. Nah ini juga beda ceritanya dengan tim yang akan kita hadapi selanjutnya. Persib Bandung akan melawat ke Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, atau ya kandang Persija, atau bisa banyak dibilang di media sosial ini sebetulnya derby Jabar teman-teman. Jadi bukan Persija Jakarta yang dilawan, tapi Persijabar katanya, jadi Persija Jabar. Nah kenapa banyak atau seringkali Persija itu menghadapi Persib di Jawa Barat atau di stadion yang ada di wilayah Jawa Barat, bisa di Pakansari, bisa di Patriot, bisa di beberapa stadion di Jawa Barat juga. Nah ini ya bukannya tanpa alasan, katanya untuk stadion JIS sudah di booking 2 bulan untuk acara konser musik teman-teman. Jadi ya gimana ya, jadi membangun stadion bola bukan dipakai untuk sepak bola tapi dipakai untuk konser musik. Namun ini pun yang sedang dirancanakan oleh ya manajemen Persib Bandung, mungkin di GBLA atau di ya bisa jadilah di dalam GBLA. Bagaimana desainnya juga saya belum update, belum tahu juga, karena ya nanti akan dijadikan sport tourism. Jadi bukan hanya acara sepak bola saja, ada konser musik, ada tour, ada untuk kegiatan lainnya gitu ya. Nah ini ya bisa jadi itu bagaimana cara mengelolanya saja agar rumput stadion atau fasilitas di dalam stadion juga tidak rusak gitu ya teman-teman. Nah kenapa tidak bermain di GBK kalau memang tidak boleh bermain di JIS gitu ya? Kabar terakhir yang saya terima dari teman-teman di sana itu katanya GBK sudah memang disterilisasi untuk laga tim nasional bulan depan, di bulan Maret teman-teman. Jadi ya tidak boleh, minimal kan sudah 1 bulan atau 1,5 bulan sudah tidak boleh digunakan sama sekali katanya gitu. Jadi ya mau tidak mau harus mencari stadion lain, yang terdekat yaitu Patriot Candrabaga di Bekasi teman-teman. Jadi ya Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta sebagai tuan rumah di Stadion Patriot, dan ini sudah 90% bahkan sudah resmi gitu ya. Di PT LIB sendiri sudah menyatakan akan di Stadion Patriot gitu teman-teman. Jadi ini ada sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Pertama, Persija walaupun ya jauh gitu ya agak jauh lah bermainnya, bukan di kandangnya sendiri, namun yang jelas bisa dimanfaatkan faktor itu oleh Persib Bandung. Walaupun ya kita yakin lah pasti akan banyak supporter Persija yang datang ke Bekasi. Yang kedua yang bisa dimanfaatkan Persib Bandung adalah ada 2 pemain Persija yang tidak bisa tampil, 2 pemain utamanya. Yang pertama pemain asing yang kalau nggak salah siapa ya, Carlos Eduardo atau siapa gitu ya. Satu lagi Rio Fahmi yang pernah menjadi gosipnya digosipkan ke Persib Bandung di awal musim gitu ya. Jadi ya itu tidak bisa bermain. Dari Persija 2 pemain, dari Persib Bandung 1 pemain teman-teman, yaitu Matteo Kocijan saja. Dan ada pertanyaan dari teman-teman Bobotoh kemarin, untuk pemain Persib Bandung siapa yang tidak bisa tampil akibat
cedera ataupun akumulasi kartu. Nah, kalau untuk akumulasi kartu tidak ada teman-teman, hanya Matteo Kocijan saja yang kemarin terkena kartu merah, otomatis tidak bisa membela Persib Bandung. Tapi yang lainnya alhamdulillah tidak ada yang terkena akumulasi kartu sehingga bisa bermain gitu ya. Karena kemarin juga sudah diwanti-wanti oleh Bojan Hodak, tidak boleh bermain ya gerasak lusuk biar tidak mendapatkan kartu katanya. Dan alhamdulillah kemarin menghadapi PSIS itu bersih lah, permainannya lancar gitu ya. Nah, ini untuk faktor ketiga. Punten, tadi belum dijawab. Yang cedera ini ya mudah-mudahan sudah bisa tampil semua. Maklok juga sudah enakan katanya, jadi memang dipersiapkan untuk menghadapi Persija. Lalu juga siapa namanya kemarin tuh yang nggak ikut tuh, Tyron Delvino itu juga insya Allah sudah, karena kan kemarin sudah agak enakan katanya, demamnya juga sudah membaik lah. Nah, yang terakhir mungkin kalau yang cedera panjang ya memang tidak bisa ikut. Oh, kemarin tuh yang nanya siapa, Rezaldi Bule ya, Bule memang masih belum bisa ke Bandung, bahkan masih belum bisa ikut latihan teman-teman, karena ini ya diperkirakan dari kemarin juga, dari musim atau dari awal musim kemarin, putaran pertama kemarin itu sampai dengan akhir musim ini baru bisa pulih gitu. Jadi ya ini masih agak sedikit panjang lah kalau untuk Rezaldi Hehanusa. Jadi ya tidak mengharapkan juga bisa bermain di musim ini teman-teman. Jadi ya banyak ya yang cedera panjang tuh, ada Bule, ada Dado, ada juga Rahmat Irianto gitu. Jadi ya memang 3 pemain ini diproyeksikan tidak bisa bermain sampai dengan akhir musim ini teman-teman. Nah, satu yang bisa dimanfaatkan, yang paling bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung adalah ketidakstabilan daripada mental pemain-pemain Persija termasuk pelatihnya. Apakah ini termasuk strategi, taktik atau bagaimana? Tapi pelatih dari Persija ini, Carlos Pena ini memang mengatakan bahwa perlu diingat untuk seluruh supporter Persija Jakarta, menghadapi siapapun itu, bukan hanya menghadapi Persib Bandung, ya Persija ingin bermain menang gitu ya, menang di setiap pertandingan, tapi hasil akhir yang ditetapkan, yang ditargetkan adalah Persija itu hanya masuk 4 besar saja, bukan target juara teman-teman. Nah, ini di luar Nurul gitu ya, kalau bahasa Genjet mah gitu. Jadi di luar Nurul, yang mana ya pelatih Persija mengatakan Persija hanya menargetkan 4 besar saja di musim ini, bukan target juara. Nah, ini kalau kita bilang sih doa ya teman-teman. Jadi omongan adalah doa, apakah memang terwujud? Ya kita aminin saja gitu. Amin gitu, mudah-mudahan hanya di 4 besar saja gitu, tidak sampai juara, biarin tetap Persib Bandung aja gitu ya teman-teman. Jadi ya inilah yang memang mental pemain Persija juga mungkin di godoknya, yaitu yang penting kita bermain bagus setiap pertandingan. Targetnya mah ya musim ini 4 besar gitu, bukan juara. Jadi ya ini satu keuntungan untuk Persib Bandung, memanfaatkan situasi mental dari pemain-pemain Persija yang mana sudah bermain tidak di Jakarta. Untuk supporternya juga mungkin agak sedikit sedang cywar yang teparuguh gitu ya di media sosial. Banyak sekali yang ya perang kata-kata di medsos, yang mana itu mah masih tidak terpengaruh lah, kan yang main tuh tim bukan supporter gitu. Kalau supporter mah ya itu mah dibalas sama supporter lagi saja lah gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa ya Persib Bandung di laga atau di musim ini laga away atau laga tandang itu ya hasilnya sempurna gitu ya. Dari 11 laga kandang itu menang 6 kali dan draw 5 kali dan belum pernah kalah teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali, makanya kita punya percaya diri yang tinggi lah, walaupun bukan sombong ya, tapi hanya meningkatkan rasa percaya diri ya squad Persib Bandung saja, karena kita belum pernah kalah di laga tandang teman-teman. Itu yang penting yang harus diingat oleh teman-teman bobotoh semua. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.